Yo, eh, itu bakal dipotong sih. Selamat datang di podcast saya, podcastku ya, nggak usah pakai saya. Aku Tristan dan hari ini aku nggak sendiri, aku bakal bersama adikku Theophil. Ya, hai teman-teman. Ini adalah pertama kali benar-benaran podcast. Kalau yang sebelum-sebelumnya di Why the Hell itu lebih ke audio experience ya, lebih ke rekaman yang emang udah ada skripnya ya. Kalau ini plus gak ada skrip. Bahkan aku nggak begitu tahu sih kita bakal bahas apa. Tapi aku punya gambaran dan mohon maaf kalau banyak kesalahan di sini. Ini baru podcast pertama kami ya. Jadi aku bakal memberikan beberapa pertanyaan kepada Theophil, adikku yang punya beberapa pengalaman di di berbagai bidang, dan mungkin kita bakal mendalami beberapa topik yang menarik sih hari ini. Ya, semoga begitu untuk podcast pertama kali ini. Ya. Jadi aku punya pertanyaan nih buat kamu. Gimana? Menurutmu sebagai content creator lebih penting kita fokus pada detail dan kualitas atau pada deadline? Contohnya nih, kalau gambarannya ya, kemarin aku habis post collabku sama Dion, temanku Dion. Nah, itu biasanya aku selalu posting hari Selasa sama Jumat di jam yang sama, jam 4 sore lah biasanya. Soalnya analitiknya rame lah di situ. Nah, tapi kebetulan kemarin Selasa itu masih banyak yang kurang. Sebenarnya 80% udah jadi sih. Tapi masih ada detail yang kurang. Terus masih belum ada videonya. Nah, menurutmu itu harusnya aku tetap post, karena kalau aku post waktu itu pasti sesuai dengan deadline-nya. Pasti dapat view yang lebih banyak. Tapi di sisi lain kualitasnya bakal beda lah. Ya, menurut saya kan deadline-nya Pakai kan aku aja, nggak usah saya. Sopan banget. ya, menurutku kan deadline-nya kan khusus hari kayak Selasa sama Jumat. Ya, Nah, itu kan kamu pengennya nge-uploadnya hari Selasa. Selasa. Nah, kan berarti kan menurutku mending kualitasnya aja sih. Berarti kan kamu selesain dulu terus kamu tunda ke deadline yang lain, tapi yang sama-sama rame itu loh. Kayak Berarti ke Jumat gitu, ke bukan Jumat ke gitu. Selasa. Kalau kemarin aku Rabu sih, soalnya mepet-mepet sih. Ya, menurut kamu juga bisa sih Rabu atau ya pokoknya kan aku nggak tahu. Ya, manut kamu aja sih. Yang menurutmu paling bagus gitu. Ya sebenarnya sih aku ragu sih untuk posting kemarin. Kemarin Selasa tuh aku udah mikir mungkin segitu aja cukup po ya. Soalnya udah selesai dan emang trafiknya rame lah di Selasa seperti yang udah aku bilang. Cuma kalau nunggu sampai Jumat itu agak kelamaan, soalnya emang minggu sebelumnya Jumatnya aku belum sempat post konten karena fokus ke konten itu. Jadi kalau kayak terlalu lama jedanya menurutku. Padahal emang kunci untuk sukses di sosial media itu konsisten. Jadi harus bisa post secara konsisten. Kalau enggak kamu bakal kehilangan orang-orang yang nonton kontenmu gitu. Ya sih. Soalnya itu juga ngelawan gunanya deadline sih. Kayak deadline itu kan emang diciptakan agar kamu kayak terburu-buru, ya semacam terburu-buru gitu, kayak termotivasi untuk post konten. Tapi kalau kamu mundur deadline, berarti kegunaan deadline tersebut itu udah kayak kan berkurang. gunanya deadline kan buat motivasi. Nah, tapi kayaknya kamu kurang termotivasi pas ngerjain. Ya bukan gitu sih. Jadinya pas akhirnya itu mepet, terus kamu cuma punya dua pilihan, mau kualitas atau ikut deadline. Sebenarnya ya mungkin sih, cuma ya emang apa keadaannya gitu, emang apa buatnya ternyata lebih lama dari yang aku pikirkan gitu sih. Berarti menurutmu deadline atau kualitas? Kualitas sih, kualitas. Soalnya emang aku pernah dengar sih ada influencer atau youtuber di situ yang emang mereka mengerti betapa pentingnya deadline sama postingan di saat yang tepat. Cuma dia bilang gini, followermu itu nggak bakal unfollow kamu kalau kamu nggak ngepost, tapi mereka bakal unfollow kamu karena kualitas kontenmu itu jelek. Jadi followermu itu lebih ke kualitas ketimbang quantity sama tepat waktu.
Tapi di sisi lain juga ada Gary V. Tahu Gary kan? Gary V yang sering aku tonton itu apa? Oh iya, tahu. Influencer itu. Dia emang punya sudut pandang yang beda banget sih. Dia jauh-jauh fokus ke kuantitas sama ke quality, itu harus bisa seimbang sih. Dan dia juga termasuk influencer yang agak nge-trigger, soalnya dia kayak kamu jangan terlalu fokus sama keindahan feedmu, tapi lebih ke value yang kamu berikan kepada orang. Ya emang kayak bener sih, sebenarnya bener, aku setuju banget. Cuma di post terakhirku itu kan kategorinya tuh seni ya. Kalau seni kualitasnya jelek ya sama aja. Ya jadi emang agak susah sih. Terus kamu sendiri di Instagram ada rencana apa gitu atau di sosial media lain? Nggak ada, aku masih pengangguran. Masih pengangguran. Kenapa nggak coba-coba posting lebih banyak gitu di sosial media? Enggak ada motivasi, belum tertarik. Aku nggak tahu keuntungannya, jadi aku nggak ngapa-ngapain dulu. Ya mungkin aku bisa kasih beberapa keuntungan sih, atau memotivasi kamu ya. Soalnya kalau nggak ada keuntungan kayak hasil barangnya gitu, aku nggak ada tertarik gitu. Ya ada, sebenarnya ada, cuma emang prosesnya lama banget. Iya lama, aku mah kan sabaran. Itu kan kebanyakan orang masuk di sosial media tuh berharap sesuatu yang dalam tanda petik instan ya, istilahnya, karena emang sosial media itu sendiri dibangun untuk memberikan kita dorongan dopamin secara instan lah. Dan itu membuat kita punya pola pikir bahwa segalanya harus bisa cepat, harus instan. Tapi menjadi influencer di sosial media atau punya dampak di sosial media, jadi ambassador dan lain-lain, itu pun butuh proses kayak pekerjaan-pekerjaan lain. Jadi emang kalau kamu mau punya dampak, kecuali kamu benar-benar beruntung dan kontenmu emang benar-benar luar biasa, emang bakal butuh proses 1, 2, sampai 5 tahun pun bisa. Tapi nanti pada saatnya pun bakal kayak booming gitu, kayak under radar, terus tiba-tiba satu kontenmu yang mencolok banget jadi booming, terus mereka bakal cek sumbernya, terus mereka bakal lihat semua konten lainmu juga bagus. Nah itu saat dimana itulah yang namanya booming gitu sih. Oh gitu. Dan itu kayak aku sih, nanti aku bakal kayak kamu sih, kayak nyesel gitu sih. Soalnya kemarin sejak 3 bulan atau lebih ya, 3 bulan lebih itu aku membuat konten di TikTok. Cuma aku masih kayak ragu gitu, aku lebih nyaman di Instagram sih sebenarnya. Cuma aku mau buat konten di TikTok soalnya baru booming, masih baru, masih seger. Tapi aku ragu. Terus temenku Dion itu, dia langsung lompat aja ke TikTok. Terus sekarang dia udah 5.000 pengikut dan view-nya udah banyak banget. Aku juga lihat kontennya waktu itu, terus aku lebih tertarik ke komen sih aku daripada ke like. Aku lihat komen, soalnya engagement-nya tuh tingginya tuh di komen. Terus aku cek komen, wah menarik banget, ternyata yang komen pun juga banyak. Dan aku jadi tertarik buat TikTok. Cuma aku merasa udah kayak ketinggalan. Nah aku takutnya kamu juga bakal kayak ngerasa gitu saat kamu udah mau masuk ke dunia kerja gitu loh. Soalnya kan dampaknya sosial media pun sekarang bisa ke waktu kamu ngelamar kerja gitu. Sosial mediamu itu bakal dicek kan. Terus kalau misalnya mereka ngecek terus sosial mediamu ternyata emang udah kayak kontennya banyak, terus benar-benar memberikan value, dampaknya positif, kemungkinan kamu dipekerjakan pun mungkin lebih tinggi sih. Ya tergantung pekerjaannya juga sih. Iya sih. Mau jadi bengkel. Tapi IG-nya bagus juga nggak ada gunanya. Ya gitu sih. Kalau YouTube gimana YouTube? YouTube ya aku nggak. Kamu tanya apa dulu, YouTube apa? Ya kamu pernah tertarik atau akan punya rencana untuk buat sesuatu di YouTube gak ya? Nggak tahu, mungkin paling soalnya aku punya banyak waktu kosong gitu kan. Terus aku juga cuma main game seharian. Iya. Terus daripada aku cuma main game kan, kenapa nggak direkam aja sekalian? Iya, direkam aja terus di-post. Apalagi kan juga nggak ada susahnya kan, cuma rekam, di-post. Paling yang susah cuma komputernya kuat apa enggak untuk gitu.
terus aku pengen pencet recordnya apa enggak. Iya. Kadang lupa, Ya kadang lupa, kadang males. tapi ya cuma pencet record. cuma main game sama cuma rekam kayaknya nggak ada masalah sih. Iya. Paling aku main 1-2 jam main gitu, terus tak post kosong atau tak post diedit atau gimana, pokoknya ada hasilnya gitu lah, daripada cuma main game doang. Iya benar. Ya menarik banget sih, soalnya kebanyakan orang pikir mau jadi YouTuber dan mau jadi khususnya di bidang gaming ya. Mereka pikir harus ngerekam, terus harus ngedit, terus harus ngomong kayak temanku si Moses. Itu kan dia khusus untuk gaming dan dia emang tipe yang lebih ke gamingnya itu setelah direcord itu diedit, dikasih meme, dia ngomong, ada lucunya, ada kocaknya, ada actionnya, kayak dia emang soalnya emang punya skill, dia emang anak e-sport. Tapi sebenarnya kamu rekam pun mentah tanpa kamu edit pun itu kamu post di YouTube itu udah bisa jadi konten yang berharga. Kenapa? Karena ada beberapa channel di YouTube yang emang cuma mereka ngomong doang dan mereka nggak punya background apa-apa. Mereka males lah istilahnya buat background. Nah mereka bisa pakai rekaman gamingmu, gameplaymu itu dijadikan background untuk video mereka dan mereka yang ngomong di atasnya. Itu pun sering terjadi. Bahkan ada YouTuber yang khusus di situ yang cuma ngerekam gameplay mereka terus mereka post mentah di situ. Dan itu emang jauh lebih baik daripada nggak ngapa-ngapain sih ya. Iya sih. Daripada cuma main game ngabisin waktu doang, ya nggak ngabisin waktu sih, emang punya beberapa manfaat, cuma bakal lebih bermanfaat lagi kalau misalnya direkam. Bahkan kamu juga bisa lihat rekamanmu sih, kayak seru aja gitu lihat kamu main gobloknya kamu. Terus kalau misalnya ada kayak bug atau nge-lag gitu, kamu bisa kayak potong bagian itu terus kamu post di sosial media. Itu bagus kan juga. Kayak highlight funny moment gitu. Terus baru kamu edit bagian-bagian yang seru pun kemudian waktu kan jadi tambahan konten. Jadi satu konten yang emang mentah kamu post. Terus kalau kamu emang niat kamu bisa potong-potong, terus kamu ngomong rekam di atasnya itu udah jadi konten lain, terus kamu potong lebih kecil-kecil lagi bagian yang benar-benar seru, kamu post ke sosial media yang sifatnya lebih instan. Itu udah jadi konten lagi. Tapi susahnya kalau misalnya mau buat YouTube atau konten kreator gaming itu, susahnya itu kalau ngegame kan lama tuh, kayak 3 jam gitu kan. Nah tuh videonya itu berat banget. Terus kalau misalnya mau diedit kan harus dipotong-potong lagi. Ya kan nggak mungkin aku upload 3 jam gameplay, bakal lama banget juga kan nguploadnya. Ya tergantung kualitasnya juga. Nah berarti kan harus aku edit kan. Nah editnya itu juga bakal lama, soalnya aku render. Harus di render, harus dicek satu-satu setiap tahap-tahapnya aku lihat, setiap videonya harus aku lihat ulang-ulang gitu. Harus tak lihat yang bosen harus dipotong, yang nggak harus diambil gitu kan. Apalagi kalau masih baru di situ ya, kayak kamu belajar editing pun masih baru gitu. Terus kamu kayak lihat file yang lamanya 3 jam, beratnya 10 giga gitu, kamu kan kayak langsung overwhelmed gitu, kayak merasa kayak banyak banget gitu, berat banget. Terus kamu udah buka Premiere atau apalah, terus kamu upload di situ rasanya kayak udah berat, terus kamu jadi males biasanya karena itu sih batal. Cuman menurutku dari pengalamanku buat video dan lain-lain, emang awalnya rasanya berat banget, tapi kalau sering-sering itu rasanya kayak udah jadi ringan, udah jadi kebiasaan. Kayak tadi kalau di awal-awal kamu merasa kayak ada tekanan untuk hasilnya perfect, terus kamu ngecek ulang, padahal kalau kamu udah berpengalaman kamu tahu kalau hasilnya nggak mungkin perfect. Jadi kamu kayak ngelihatnya sekilas aja, terus kamu potong-potong. Kalau ada highlightnya emang seru banget, cuma kamu kelewatan, ya udah nggak apa-apa lah, lewatin aja, relakan aja, toh masih bisa diulang, diedit ulang kalau ada waktu luang. Dan itu juga jadi kayak bermanfaat banget sih waktu kamu ngedit kayak gituan. Emang awalnya berat, cuma lama-lama kamu juga belajar programnya itu, jadi kemudian di kemudian hari kamu belajar editing yang lebih efisien lah istilahnya. Dan itu seru sih, emang proses dari jadi content creator itu pertamanya kayak susah membiasakan diri sama program, membiasakan diri sama rutin editing dan lain-lain. Kalau udah terbiasa rasanya kayak enak, apalagi kalau udah lihat hasilnya gitu kan. Iya gitu kan.
kayak bagian highlightnya yang udah kamu edit, udah kamu kasih musik atau rekaman gitu, maksudnya kayak memuaskan gitu. Apalagi kalau udah ada keuntungannya gitu kan. Ya, memuaskan. Cuma kalau terlalu ya itu sih ya, kalau kamu emang di kemudian hari mau jadi konten kreator, kamu harus menikmati prosesnya. Prosesnya bukan hasilnya. Iya, jangan terlalu cepat mengharapkan hasil, karena kita bakal gagal banyak. Dan itu kenapa banyak YouTuber yang berhenti sih. Awalnya mereka emang punya niat, tapi karena setelah 2 tahun mereka buat sampai 2 tahun pun mereka belum dapat hasil, mereka udah nyerah. Padahal tahu-tahu 2 tahun kemudian setelah mereka nyerah, konten mereka baru ketemu gitu, terus dia di-subscribe banyak tapi ternyata kontennya udah channelnya udah mati. Pernah kan kamu kayak nemu channel yang bagus banget, iya, tapi dia udah berhenti gitu. Terus kamu kayak berharap dia buat konten lagi, tapi ya udahlah. Itu karena dia udah terlalu cepat menyerah. Ya gitulah, harus konsisten. Emang nggak semudah yang orang pikirkan sih. Soalnya emang sosial content creator itu udah membuatnya terlihat mudah gitu loh di mata orang lain, kayak wah, jadi content creator tuh enak ya, kamu cuma buat konten gitu langsung kaya, langsung famous. Tapi yang mereka perlihatkan di sosial media itu cuma bagian mudahnya gitu. Tapi untungnya di masa-masa sekarang sih udah mulai ada perubahan sih kayaknya. Trennya udah mulai berubah. Kalau dulu tuh trennya content creator tuh nunjukin yang perfect. Kayak mereka nunjukin versi terbaik mereka di depan. Tapi sekarang kayaknya trennya udah berubah. Lebih ke transparan gitu sih. Mereka kayak lebih banyak sharing kesusahan mereka. Terus behind the scene itu mulai banyak yang muncul. Banyak YouTuber yang mulai curhat betapa susahnya. Terus mereka tunjukin proses. Dan menurutku juga itu baik sih, apalagi juga gak cuma konten kreatornya tapi juga platformnya. Kayak usaha Instagram untuk ngilangin like dan lain-lain, terus menyediakan platform untuk IGTV. Terus besok katanya ada fitur baru di Instagram yang kayak semacam blog gitu untuk menyaingi sama TikTok yang lagi booming sekarang. Menarik sih buat konten kreator, ini masa menarik sih. Gimana menurutmu? Ya, menarik, topik yang sangat menarik. Saya sangat menarik. Gimana Sangat menarik. Ya, quote by Theo ini sangat menarik. Oke lah. Kita berapa menit kamu? Ini 17 menit. Kayaknya 17 menit sekarang. Targetnya berapa nggak tahu sih. Ini ada waktunya. 17 menit 48 detik. Ya ini podcast pertama sih, nggak usah lama-lama. Mungkin di menit ke-20 kita berhenti, 3 menit lagi. Sengsaranya harus diperkecil. Iya, sengsaranya harus diperkecil. Nanti kalau udah famous kalau udah booming, nanti bukti-bukti kayak gini harus dihapus. Ini bakal jadi bukti-bukti yang harus dihapus ini. Kalau aku sih kayaknya nggak bakal ngapus sih. Bukan dihapus, cuma disembunyikan. Diarsipkan pribadi. Banyak YouTuber kan yang buat untuk pribadi di luar gitu kan. Terlalu jelek untuk ditunjukkan kepada manusia. Ya, semoga dapat value sih dari podcast ini. Terus ini juga merupakan pengembangan dari Why the Hell, yang sebenarnya tujuannya Why the Hell pada awalnya buat podcast, cuma karena aku belum siap, aku jadi buat skrip, terus lebih jadi kayak audio experience sih. Jadi aku ngomong memberikan value, tapi itu udah di skrip dan udah terencana. Kalau ini beneran podcast, aku ngomong bareng adikku, dan mungkin untuk episode berikutnya pun bakal sama adikku, karena aku belum bisa ngundang tamu, dan kalaupun bisa karena masa kuarantin ini, jadi kita harus dengan apa adanya. Mungkin video kalau untuk berikutnya kalau emang ada tamu yang mau ikut. Bagi yang mau jadi tamu bisa DM. Gimana di VC gitu? Ya VC gak apa-apa, VC tapi di record. Ya siapa tahu ada yang mau memberikan value. Terus aku mau berterima kasih kepada Naminya Art, Kak Kevin itu yang udah memberikan masukan tentang podcast, yang udah komen di Why the Hell. Terima kasih banget. Dan untuk episode podcast berikutnya bakal kurang lebih kayak begini. Semoga lebih baik dari yang begini. Dari segi kualitas dan value yang kita berikan. Sekali lagi aku bersama adikku kali ini. Dan kalian juga bisa cek
di Instagramnya dia. Ngapain tuh? Siapa tahu ada yang kepo sama kamu. Banyak loh cewek yang kepo sama kamu. Isinya sampah punya. Iya, bodo amat, emang kamu sampah. Sampah yang punya value ya. Kita mau mewawancari value sampah yang punya value dan sudut pandang berbeda. Ya, aku sama dia punya sudut pandang yang mirip lah, soalnya kita emang kakak adik. Kita sama-sama blasteran, kita punya sudut pandang tersendiri terhadap sosial media dan manusia-manusia. Apa sih? Di topik lagi kan. Ya intinya begitu. Ada kata-kata terakhir gitu? Ya sangat menarik sih aku. Sangat menarik, oke. Terima kasih dan jangan lupa like, jangan lupa komen. Ini diupload di mana dulu? Ini di IGTV. IGTV. Mungkin aku bakal potong untuk story IG. Mungkin di YouTube juga ya. Jam-jam berapa kamu uploadnya nanti? Kalau podcast biasanya aku hari Minggu. Kalau sama kayak Waidahel ya, tiap Minggu. Jam 4 Kayak jam 4 sore hari Minggu. Jam 4 sore hari Minggu saksikan episode kedua. Podcastnya kayaknya aku namain Waidahel aja. Sama kayak tulisannya gimana Waidahel? Ya why the hell. Oh, kayak what the hell tapi pakai why. Kenapa gitu. Oke. Bukan apa. Kenapa sih neraka? Podcast the hell. Podcast the hell. Jelek sih dah why the hell bagus. Atau karena kalau kita berdua untuk waktu yang lama namanya TNT gitu. Oh, TNT. Kayak bom. TNT itu. Ya wes Tristan dan Theo. Ya mana. Ya itu aja untuk sementara. Mungkin namanya yang mau usul nama silakan tulis di komen. Usul nama yang bagus. Kasih nama podcast yang bagus. Terus jangan lupa like, jangan lupa share. Kalau mau nonton untuk nanti silakan di save untuk IGTV. Bagi yang di YouTube silakan disimpan ditonton nanti. Nanti kamu buatnya gimana sih? Ada kayak gambarnya gitu? Ya nanti kita foto. Terus kita jadi thumbnail. Ya enggak lah. Tapi kita hitam putih nanti, jadi kelihatan ganteng kalau hitam putih. Iya, soalnya enggak kelihatan kejelekan. Iya, jerawat. Terus kalau kamu belum mandi, kamu udah mandi deh. Kan kalau aku belum mandi. Ya. Oke sih, mandi. Oke. Bagus. Bye. See you minggu depan. See you minggu depan.